Alat musik dalam sejarah Islam itu punya cerita yang cukup panjang. Nasibnya itu gak seperti yang lain-lainnya. Di satu belahan para ulama menganggap alat musik ini adalah bagian dari sesuatu yang haram, yang melalaikan, termasuk al-malahi, alat-alat yang melalaikan, sehingga termasuk barang yang haram untuk dimiliki, ya, untuk dinikmati suaranya, dan juga tentu saja haram untuk diperjualbelikan. Kalau kita belajar fikih Syafi'i dengan kitab-kitab klasiknya, masuk bab muamalah, ya, di antara syarat sahnya jual beli, barang itu tidak boleh termasuk barang yang merupakan benda maksiat atau yang terlarang. Contohnya adalah alatul musiqa, alat-alat musik. Itu termasuk tidak sah diperjualbelikan, lantaran itu adalah benda terkutuk. Benda itu adalah benda yang merupakan suaranya setan, dan terkutuklah yang mendengarkannya, yang memainkannya, yang menikmatinya. Menjadi contoh di antara bentuk jual beli yang diharamkan. Itu kalau kita baca dalam kitab-kitab fikih klasik dalam mazhab Asy-Syafi'i, kita menemukan hal itu. Namun demikian jamaah sekalian, setiap ulama hidup di zamannya, dan mereka yang tahu apa realitas zamannya itu. Dan saya melakukan perbandingan di kalangan madhab Syafi'i yang modern, yang sekarang, wabil khusus kita di Indonesia. Kenapa kalau dalam kitab fikih klasik itu alat musik diharamkan? Buktinya di negeri kita banyak orang bermain hadroh, itu pakai apa namanya, rebana, ya kan? Bahkan pakai perkusi yang lain juga, ada simbalnya, ces 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 gitu kan. Bahkan di beberapa tempat ada pakai apa namanya itu, gambus, ya, ya semacam kayak gitar gitulah, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi mereka itu para ulama, itu kok beda dengan fikih klasiknya dengan yang lebih modernnya. Nah, ini coba saya lakukan semacam penelitian, kok jadi beda gitu, ya. Nah, ternyata kalau kita melihat realitas di setiap zaman, ternyata memang beda. Jadi musik di masa lalu, di masa klasik itu, kenapa kok kemudian jadi haram dan dianggap sebagai bagian dari al-malahi yang melalaikan? Sebenarnya kita tidak nemukan dalam ayat Al-Quran atau dalam hadis Nabi yang secara eksplisit menyebutkan haramnya musik atau haramnya alat musik itu sendiri. Tapi dalam kitab-kitab fikih para ulama abad ke-3, ke-4, ke-5 Hijriah disebutkan secara eksplisit bahwa di antara benda-benda yang terlaknat itu adalah alat musik. Ternyata jamaah sekalian, musik di masa itu tidak direkam dalam bentuk beginian, ya. Untuk mendengarkan musik itu harus orang berkumpul semua satu kampung, lalu mereka menyanyikan itu dalam suasana pesta yang selalunya tidak pernah lepas dari khamr dan zina, ya. Jadi musik itu setali 3 uang di masa itu. Tidak ada musik kecuali ada khamr, kecuali ada zina, gitu. Dan tidak bisa dia berdiri sendiri, gitu. Tidak bisa berdiri sendiri. Nah, tetapi yang kemudian menjadi titik perhatian kita adalah, lalu ilat keharaman musik itu apa? Ternyata ilatnya adalah dia melalaikan. Kok melalaikan? Karena dengan adanya acara musik itu yang live tentunya dan dihadiri oleh orang banyak, musik itu tidak bisa didengarkan hanya seperti kita sekarang dengerin lagu 5 menit selesai dengan headset, ya kan, dengan muter MP3. Tapi musik itu live, sebagaimana kita nonton konser hari ini. Jadi mulainya itu dari jam 2 siang, ba'da zuhur kayak gini, dan baru selesai besok pagi menjelang subuh. Sepanjang itu tidak ada yang sholat. Berarti musik itu melalaikan, itu benar di masa itu, gitu. Makanya musik itu melalaikan sholat, menghalalkan zina, ya, menghalalkan khamr.
orang bermain musik berarti dia tidak sholat, ya. Orang hadir dalam acara musik, mendengarkan musik, itu berarti dia tidak sholat, berarti dia berzina, berarti dia minum khamr. Nah, ini disebut musiknya lah yang jadi biang keladinya. Sehingga di masa itu para ulama mengatakan musik itu haram. Titik. Kenapa? Karena musik identik dengan tidak sholat, musik itu identik dengan zina, musik itu identik dengan minum khamr. Itu Pak. Seperti kita sekarang Pak. Saya tanya, bermain apa namanya itu kartu remi, ya, ada yang agak gede, ada yang kecilan. Kalau yang kecilan itu apa Pak? Yang ada balok-baloknya itu, nah, domino atau apa namanya? Ya pokoknya gitulah. Terus ada yang lebih gede, yang ada gambar waru, ada gambar apa itu kan? Saya tanya, itu halal apa haram? Kalau di dalam kitab klasik, fikih-fikih klasik, itu haram Pak, haram. Bermain kartu remi itu haram hukumnya. Kenapa? Karena di masa itu tidak ada orang main remi itu yang bohongan. Main remi, main kartu itu adalah judi, dan ada khamrnya, dan ada musiknya. Nah, di masa itu maka hukumnya jual kartu remi, alat perjudian, itu jadi haram. Itu. Padahal Pak, di zaman kita sekarang, komputer kita itu ada gamenya itu kartu remi, ya kan? Nah, pertanyaannya, apa komputer kita jadi haram? Nah, laptop kita itu kalau kita buka itu ada gamenya, dan gamenya itu zaman kemarin itu ada kartu remi kan, yang buat dimainkan. Apakah kartu reminya itu haram begitu saja dengan sendirinya, ataukah ada ilat yang lain yang menyertainya sehingga dia berubah menjadi haram? Nah, seperti itulah para ulama menuliskannya di masa lalu. Gitu. Kartu remi haram, alat musik haram, gitu. Kita tidak tahu latar belakang kenapa mereka bilang haram, tapi begitu kita selidiki lebih dalam, oh ternyata itu terkait dengan amal-amal haram yang lainnya, melalaikan sholat, ya, berzina, dan berjudi di situ di dalamnya. Nah, tetapi ketika semuanya itu kita preteli satu persatu dan menjadi berdiri sendiri, kita tidak lagi menemukan ilat keharamannya itu apa. Ketika ada handphone kita berdering, kan ada suara musiknya, ya kan? Apapun lah nama musiknya itu. Sekarang apakah kita harus banting handphone ini gara-gara ada musiknya? Apakah jadi haram jual beli handphone gara-gara ada lagunya? Tentu tidak begitu. Maka orang yang belajar ilmu syariah mendalam, dia harus cari ilat keharaman suatu masalah itu apa sebenarnya, ya kan? Kalau dibilang melalaikan, apakah gara-gara ada handphone ini saya jadi nggak sholat? Enggak. Ya kecuali karena emang dia nggak sholat gara-gara itu, tapi tidaklah bisa dikatakan handphone itu haram hukumnya gara-gara di dalamnya ada game main remi, di dalamnya ada suara musik gitu ya, gara-gara itu jadi haram. Tidak gitu. Jadi keharamannya itu tidak otomatis dengan apa yang disebutkan secara tekstual, tapi realitas yang terjadi di zaman kita itu berbeda. Saya kasih contoh sedikit Pak. Di masa Nabi ada hadis yang cukup aneh kalau kita pelajari di zaman sekarang dan nggak nyambung. Haram hukumnya bagi pedagang di pasar untuk menyambut orang-orang desa yang sedang membawa hasil panennya mau masuk ke kota. Itu haram kita songsong dia di pinggir ujung jalan kota masuk ke sini. Talaqi ar-rukban istilahnya itu. Itu Pak, kalau saya pikir-pikir sekarang, apa urusannya jadi haram? Gitu loh. Kenapa kok jadi haram? Ya kan? Ternyata di zaman itu Pak, ya, ilatnya adalah mendustai, membohongi, menipu orang kampung yang punya penghasilan hasil bumi itu, disongsong di pinggir kota biar dia tidak tahu berapa harga pasaran barang yang dia punya itu. Dibeli di situ dan dibohongin harganya sekian. Dah kan dibawa ke sini ternyata harganya lebih tinggi. Itu ada ilat di situ, ada semacam dusta. Tapi kalau hadis itu kita pakai sekarang itu nggak bisa. Pedagang di pasar tidak boleh beli hasil buminya orang-orang desa. Begitu orang desa ngirim, itu harus dicegat di tengah-tengah jalan, nggak ada urusan. Karena ilatnya bukan itu. Sama dengan hadis yang lain, bunyinya begini. Man bana ha'itan ala ardin fahiyalahu. Siapa yang memagari suatu tanah dengan tembok,
ya, satu tanah dengan tembok, maka tanah itu menjadi miliknya. Itu hadisnya sahih, Pak. Nah, ini cocoknya di zaman Rasulullah. Ya, ketika orang dari Mekah ke Madinah hijrah, kan nggak punya rumah, gitu kan? Mau bikin rumah, ya tinggal cari aja di padang pasir yang mana, yang ini, pagari saja, terus jadi punya dia. Iya, selesai. Orang nggak ada yang punya. Coba sekarang ada lahan orang, kita pagari, ribut kita urusannya. Kenapa? Itu sudah ada yang punya. Jadi hadis yang mengatakan siapa yang membangun tembok di suatu tempat, maka tempat itu menjadi punya dia, itu nggak berlaku di zaman sekarang, nggak sesuai, zamannya berubah. Nah, hukum alat musik itu juga mengalami proses. Dulu dia diharamkan, kenapa? Dan sekarang hukumnya bisa jadi halal, bisa jadi haram sesuai dengan perubahan zaman. Tapi jamaah sekalian, catatan penting di akhir, walaupun demikian, tetap saja ada yang bilang haram dan ada yang bilang halal, ada yang bilang di tengah-tengahnya antara halal dengan haram. Jadi kalau begini haram, tapi kalau begitu halal dan sebagainya. Musik adalah wilayah ikhtilaf yang tidak pernah sepi dari perbedaan pendapat antara satu umat Islam dengan yang lainnya. Di ujung sebelah sana itu ada yang bilang halal sehalal-halalnya, ya. Misalnya contohnya Bang Haji Roma Irama, musik halal bagi dia. Bahkan sampai penari latarnya juga ada di situ, emak-emak lagi, ya kan, gitu ya. Nah, di ujung sana ada teman-teman kita Salafi yang bilang jangankan itu, dung itu udah haram, gitu kan. Nah, baru bunyi ces, udah haram, gitu kan. Nah, jadi itu perspektifnya luas sekali antara yang bilang haram total dan yang bilang halal total. Nah, pertanyaan ini nggak akan terjawab oleh saya karena masing-masing punya dalil sendiri-sendiri, begitu Pak.